Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita insya Allah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah Bapak akan menyampaikan pembelajaran materi PAI kelas 11, yaitu tentang perilaku ketaatan, berkompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Yang mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk khususnya Bapak sendiri sebagai guru kalian, dan umumnya untuk kalian sebagai siswa yang sama-sama menimba ilmu di SMK Negeri Jatiluhur. Nah, kalau sekalian, untuk bab ini ada 4 pertemuan. Untuk pertemuan pertama pada bab ini, Bapak akan menyampaikan tentang perilaku ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan, mungkin anak-anak bisa melihat ya apa yang nanti Bapak sampaikan. Pada prinsipnya bahwa kita dalam kegiatan atau beramal dalam sehari-hari tentu saja mempunyai dasar yang sangat kuat dalam berperilaku, dalam beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja hal ini perlu didasari dengan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pondasinya adalah Al-Qur'an, yang merupakan sumber hukum yang pertama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Al-Qur'an yang begitu universal sangat mencakup kepada semua faktor ataupun semua kegiatan amalan-amalan kita, termasuk kita perilaku ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, harapan Bapak pada bab ini, khususnya pada pertemuan yang pertama, adalah kalian bisa menganalisis kandungan ayat suci Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 59, kemudian bisa membacanya, kemudian sekaligus memahami kaidah-kaidah tajwid dan bacaannya. Selanjutnya, mudah-mudahan kalian dengan pemaparan terus singkatannya gini ya, pembelajaran yang Bapak sampaikan bisa membuat lebih giat lagi, motivasi lagi dalam hal pengamalan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kalian lihat ya, ini dunia nyata yang kita laksanakan. Kita sering melihat, mungkin yang Bapak ambil di sini ya di media sosial ya, yang gambarnya mungkin ini nyata-nyata yang sangat banyak. Mohon maaf, mungkin ya di sini Bapak ambil di medsos yang contoh-contoh perilaku mungkin seusia kalian, bahkan masyarakat sekitar, yang banyak beredar di media sosial seperti ini. Dan hal ini bagaimana pendapat kalian ya? Pendapat kalian yang tentu saja ya kalian bisa dapat menyimpulkan ya. Di sini Bapak hanya mengambil contoh ketika kalian aktivitas mau berangkat sekolah ataupun pulang sekolah, yang kalian dapat simpulkan mungkin ya ketika kegiatannya atau perilaku-perilaku teman kalian ataupun yang ya mungkin
sangat seperti bebas ya. Apakah pendapat kalian setuju dengan apa yang dilakukan oleh ya teman-teman kalian, mungkin ya di sekitar kalian yang berangkat pulang ketika khususnya di lalu lintas yang pada saat ini memang kalian mungkin bisa memahami ya, memahami ketika oh saya kewajiban saya untuk sekolah. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Satu saya sebagai pelajar, apakah saya di dalam lalu lintas itu ada butuh aturan yang dibakukan atau dibutuhkan oleh saya sebagai siswa. Nah ini ya. Nah di sini ada 5 gambar mungkin ya sangat apa namanya berkaitan ya. Pertama ini tentang pelanggaran dalam berlalu lintas. Ya. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini setuju ataupun memang tidak setuju ya? Bapak yakin kalian yang seyogianya taat ya kepada aturan, kepada tata tertib sekolah ataupun lalu lintas ataupun di masyarakat. Nah ini yang sangat mencolok adalah ketika kita ataupun teman-teman kalian atau yang di sana melanggar tentang peraturan lalu lintas ya. Padahal kalian belum seyogianya untuk dapat menggunakan hak kalian sebagai pengguna kendaraan sepeda motor. Baik, mungkin nanti ya kalian bisa dipahami. Ini hanya beberapa gambar saja yang Bapak yakin kalian bisa menyimpulkan apa yang mungkin Bapak sampaikan di slide ini. Kemudian yang kedua, nah, ini ada 4 gambar, apa yang mungkin kalian bisa simak ya, bisa pahami. Tadi gambar 1, gambar 2, ini ya mungkin sangat berbeda sekali ya. Mungkin secara kasat matanya kalian, oh ini posisinya rapi, posisinya sejuk, dan lain-lain. Nah ini ya, 2 gambar ini kira-kira apa yang membedakan? Apa yang menurut kalian bisa mengambil tindakan? Apakah saya di gambar yang tadi awal atau yang bagian akhir di sini? Ini hanya untuk suatu pelajaran ya. Apa yang dapat kita lakukan ke depan. Apa anak-anak yang harus kita lakukan? Yaitu gambar 2 adalah taat kepada aturan, ketaatan patuh kepada aturan yang berlaku ya. Selaku khususnya kita berwarga negara Indonesia. Nah ini ya anak sekalian. Selanjutnya memang ya pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan berawal dari permasalahan yang tadi bahwasanya banyak pada saat ini adalah khususnya kalian generasi muda, mari kita untuk mencoba untuk memanfaatkan waktu kalian untuk menimba ilmu sesuai dengan apa-apa yang disampaikan, aspek-aspek yang disampaikan oleh sekolah, kemudian keluarga, masyarakat. Dan ini adalah tentang ketaatan pada aturan yang ada di wilayah kita. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa yang kamu rasakan jika banyak orang di sekitarmu yang tidak menaati aturan yang berlaku? Kemudian yang kedua, apa yang akan terjadi masyarakat Indonesia tidak memiliki jiwa dan sikap untuk mentaati. Sangat prihatin sekali ya. Makanya di sini Bapak ingin kalian menggali potensi lagi, menggali wawasan lagi terhadap apa-apa yang kita lakukan berkaitan dengan keseharian kita, terutama adalah taat pada aturan yang berlaku, khususnya kalian menjadi siswa-siswi SMK Negeri Jatiluhur. Baik,
pada dasarnya bahwa kita semua yang anak-anak sekalian, kita mempunyai panutan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa satu hal atau mukjizat yang sangat luar biasa yaitu Al-Quran. Yang Al-Quran ini adalah salah satunya adalah untuk menjadi pedoman hidup untuk kita. Yang pada dasarnya adalah semua aturan-aturan wajib kita taati. Di mana aturan itu ada dalam Al-Quran. Di mana kita melihatnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita mengkaji untuk senantiasa menggali, menimba ilmu, wawasan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini untuk dalil ya ataupun sumber hukumnya dalam Al-Quran yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59. Untuk apa ada aturan? Apa dampaknya apabila tidak diterapkan aturan? Ini makanya kita kembalikan kepada Al-Quran lagi. Ya. Sesuai Al-Quran dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 bahwasanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad, Nabi Muhammad SAW, dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulullah SAW melalui sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sadaqallah. Baik anak sekalian, di sini sangat jelas sekali ya beberapa kandungan kita manai sangat luas, kemudian sangat luar biasa. Allah memerintahkan kepada kita selaku hambanya melalui Rasul Nabi Muhammad SAW. Baik, kita artikan satu ayat ini ya berdasarkan kaidah tajwidnya. Di sini kita bisa melihat ya. Yang pertama adalah kalimah atau potongan ayat ya ayyuhalladzina, hukumnya mad jaiz munfasil. Alasannya apa? Mad asli bertemu huruf alif di luar kata. Hukum atau hukum bacanya yang kedua adalah amanu, hukum bacanya mad badal. Huruf alif bertanda baca fathah berdiri. Kemudian yang ketiga ati Allah, yaitu tafhim. Lafaz jalalah didahului tanda baca doma. Kemudian yang keempat wa ulil amr. Hukumnya alif lam qamariyah. Apa alasannya? Huruf alif lam berhadapan dengan huruf qamariyah. Dan yang kelima fa in tanaza'tum. Hukum bacanya ikhfa. Mensukun bertemu huruf ta. Mungkin ya anak sekalian bacaan-bacaan yang ada di ayat atau Quran surat An-Nisa ayat 59. Silakan kalian buka kembali, berarti kembali dan melihat kaidah-kaidah bacaan atau tajwid yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kalian mari kita buka ataupun kaji mufradatnya
Di sini ada kita artikan ya. Ya ayyuha, wahai alladzina amanu atiullah wa ulil amri, dan sampai wa ahsanu ta'wila. Nih, kalian mencoba, silakan di simak, dimaknai lagi mufradatnya, dan mudah-mudahan dengan kajian ataupun bacaan tajwid, kemudian kalian melihat, memahami, menanalisis mufradatnya, bisa lebih memaknai kandungan yang ada di Quran surat An-Nisa ayat 59. Baik, anak kelas sekalian, untuk yang ketiga adalah kandungan ayat. Kandungan ayat yang tadi kita baca, yang pertama adalah orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah SAW secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini kita laksanakan, kita lakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Sehari-hari selalu kita taat. Yaitu yang pertama bisa, yang paling kita ini adalah sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, baca Al-Quran, zikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga, apa perilaku atau mencontoh kepada Rasulullah, yaitu taatnya adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, wajib taat kepada ulil amri, selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SWT. Apabila para pemimpin atau pemegang kekuasaan ini memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau untuk bermaksud kepada Allah, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya. Ini sangat jelas sekali ya. Jadi yang paling awal adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya. Udah pasti, mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Yang ketiga, ulil amri. Tapi dengan catatan, apabila ulil amri ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita ikuti ketaatan kepada ulil amri ini atau para pemimpin negeri ini. Tapi apabila memerintahkan tentang maksiat, kita tidak ada kewajiban taat kepadanya. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada keduanya. Ini ya, jelas dalam ketaatan kita, dua yang paling menjadi sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis, semuanya kita kembalikan. Ketaatan kita, perilaku kita, amal ibadah kita berpacu kepada sumber hukum Islam. Kemudian yang keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai akhirnya, keimanannya dipertanyakan. Ya, sangat jelas sekali ya. Ketika kita mengenyampingkan, menyepelekan Al-Quran dan hadis, berarti kita ya dipertanyakan keimanan kita aja. Kemudian yang kelima, kembali kepada Al-Quran dan hadis akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa keberkahan. Perintah untuk memberikan kepada orang lain dalam majelis ilmu dan segala majelis yang sifatnya menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hal-hal yang kita wajib kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Semua ketaatan kita, semua perilaku kita harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, itu ya. Jadi, anak-anak sekalian, ketika kita di sekolah, ketika kita di rumah, ketika kita di masyarakat, dan ketika kita pun dimanapun juga, kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib taat kepada Rasulullah SAW.
Dan yang ketiga, kita wajib taat kepada aturan ataupun para pemimpin negeri ini ya. Siapa pemimpin ini? Ya, yang pertama emang sebagai kita ketahui adalah Bapak Presiden adalah pemimpin negara Indonesia. Kita wajib untuk taat mengikuti sepanjang sesuai dengan aturan dan sunnah. Di bawahnya siapa? Ada gubernur, kemudian bupati, kemudian camat, dan lain-lain. Hal itu adalah salah satu para pemimpin-pemimpin negeri ini ya. Yang turunannya adalah dari presiden, kemudian ke bawahnya adalah itu yang kita taati. Yang para pemimpin ini adalah salah satunya adalah untuk negeri kita itu aman, kemudian untuk ketentraman, kesetaraan. Nah, makanya kita wajib untuk mendukung ya segala apa-apa yang digariskan atau dibuatkan aturannya oleh pemerintah ataupun para pemimpin khususnya di Indonesia. Baik itu ya anakku sekalian, untuk kandungan-kandungan ataupun makna ketika dalam melaksanakan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembalikan kepada Al-Qur'an yang mempunyai aturan yang sangat mutlak untuk pedoman hidup bagi manusia. Baik itu saja ya anak sekalian, secara singkat mungkin pembelajaran yang pertama ini yaitu tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada sunnah Rasulullah SAW dan ketaatan kepada ulil amri. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan, sama-sama mengamalkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, selanjutnya silakan di sini ya, Bapak berikan lembar kerja peserta didiknya ataupun kalian untuk sebagai evaluasi pada pembelajaran yang pertama ini. Silakan Bapak berikan kalian untuk kelompok ya, tugas kelompok sama-sama memahami kandungan Quran surat surat An-Nisa ayat 29. Silakan yang pertama kalian bentuk kelompok 6 orang, kemudian yang kedua kalian memahami kemudian membaca Al-Quran ayat 59. Kemudian diskusikan dengan teman-teman kalian hukum bacaan tajwid tadi udah Bapak sampaikan ya, kemudian makna mufradatnya, dan carilah hadis yang berkaitan dengan kandungan makna tentang ketaatan ya. Selanjutnya cari informasi baik dalam buku artikel, jurnal maupun media sosial ataupun internet. Diskusikan bersama kelompok yang tadi sudah sampaikan bila bentuk tentang informasi tentang kandungan ayat yang berkaitan dengan ketaatan. Kemudian berikan kesimpulan ya yang telah dibuat oleh kelompokmu kepada teman sekelasmu. Dan nanti ketika nanti kalian dengan kelompoknya diskusi, tolong sampaikan laporan kepada Bapak dan nanti kita presentasikan. Demikian anak kelas kalian, terima kasih. Mudah-mudahan pada pembelajaran yang pertama ini bisa bermanfaat. Masih banyak kekurangan yang Bapak sampaikan, tapi mudah-mudahan setitik cercahnya bisa memotivasi kalian untuk selalu tampil lebih baik. Bapak hanya mendampingi nanti di kelas, kemudian menjadi bisa sharing lah, tukar pikiran dalam memaknai ataupun dalam hal kegiatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.